Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Bu Beta Noranita selaku dosen pengampu mata kuliah Audit Sistem Informasi kelas A. Sebelumnya, saya di sini akan mempresentasikan project assignment berupa analisis penilaian desain vektor dan domain pada COVID 2019. Perkenalkan, nama saya Marisa Sinartia Laudina dengan NIM akhir 327 dari kelompok 8. Objek yang kami pilih untuk kami analisis yaitu UPK FEB Undip. Kami juga telah melaksanakan wawancara dan survei dengan pihak terkait yaitu Bapak Nugraha selaku koordinator UPK. Untuk link hasil wawancaranya juga saya berikan pada link berikut ini. Berikut informasi yang kami dapatkan dari hasil wawancara, yaitu UPK merupakan unit pengembangan komputer Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, yang mana mempunyai program dan kegiatan yang direncanakan sepenuhnya pada pelayanan untuk mahasiswa FEB Undip. Lalu pelayanan yang disediakan oleh UPK yaitu mulai dari penyediaan peminjaman ruangan, pengadaan pelatihan aplikasi, serta kegiatan positif lainnya yang tersedia. Lalu untuk aset yang dimiliki UPK itu berupa data, hardware, dan infrastruktur, serta perangkat fisik lainnya. Nah, selanjutnya untuk struktur organisasi UPK terdiri dari koordinator selaku pimpinan utama, sekretaris selaku bidang administrasi, bendahara selaku pengelola keuangan, dan 3 divisi utama yaitu divisi hardware dan jaringan yang mengelola perangkat keras dan jaringan komputer. Lalu yang kedua divisi software yang mana terdiri dari subdivisi software analisis yang berfokus pada software yang membutuhkan analisis mendalam. Lalu ada subdivisi software non-analisis, yaitu menangani software umum. Selanjutnya ada divisi yang ketiga, yaitu divisi multimedia, yang mana mengurus konten multimedia. Nah, hal yang dilakukan pertama, yaitu melakukan penilaian DF atau desain vektor untuk melakukan penilaian tersebut itu dapat menggunakan file COVID 2019 Design Toolkits. Yang mana pada file tersebut kita mengisikan ke 10 desain vektor yang terdiri dari DF1 Enterprise Strategy, DF2 Enterprise Goals, DF3 Risk Profile, DF4 IT Related Issue, DF5 Importance of Threat Landscape, DF6 Importance of Compliance Requirement, DF7 Importance of Role of IT, DF8 Searching Model for IT, DF9 IT Implementation Methods, DF10 Teknologi Adoption Strategy. Setelah melakukan penilaian, maka akan dihasilkan diagram summary, governance, and management objective importance all design factor. Nah, pada diagram tersebut, hal yang kita lakukan yaitu melihat domain yang nilainya tertinggi dan relevan dengan UPK. Selanjutnya, kelompok kami memilih 5 domain, di antaranya APO 02 yaitu Manage Strategy, APO 07 Manage Human Resources, APO 08 Manage Relationship, BAI 05 Manage Organizational Change, DSS 01 Manage Operation. Langkah selanjutnya yaitu adalah penilaian tata kelola, yang mana kita tuh menentukan 2 domain yang benar-benar sesuai dengan UPK dan akan dijadikan bahan penilaian. Nah, untuk penilaian tata kelola ini tuh menggunakan file COVID 2019 Governance and Management Objective, lalu dilanjut dengan dua file domain yang akan kita pilih, yaitu COVID 2019 APO Process Assessment Template Tool dan file COVID 2019 BAI Process Assessment Template Tool. Guna mendapatkan informasi lebih detail terkait domain yang dipilih atau untuk menunjang penilaian lebih lanjut, kami melakukan atau mengirim kuesioner kepada pihak UPK.
Nah, untuk dapat mengakses, dan melihat informasi lebih detailnya itu dapat diakses pada link berikut. Domain pertama yang kami pilih yaitu APO07, yaitu Manage Human Resources. APO07 ini tuh mendorong perkembangan sumber daya manusia di UPK melalui proses rekrutmen berbasis kompetensi. Teknisi dipilih berdasarkan minat di bidang komputer dan teknologi, dengan fokus pada adaptabilitas dan kemampuan. Lalu UPK FEB ini juga secara berkala memberikan pelatihan untuk meningkatkan soft skill, khususnya dalam penggunaan software, yaitu memastikan tim selalu up to date dengan perkembangan teknologi terkini. Nah, pada domain APO07 ini tuh terdiri dari 6 praktis, sebagaimana terdapat APO07.01, APO07.02, dan seterusnya sampai APO07.06. Nah, untuk praktis yang saya bahas kali ini yaitu APO07.05, Plan and Track the Usage of IT and Business Human Resources, yang mana berkaitan dengan perencanaan, pengalokasian, dan pelacakan penggunaan sumber daya manusia, IT, dan bisnis secara efektif. Selanjutnya, hal yang kita lakukan yaitu menentukan berapa capability level yang dicapai berdasarkan hasil kuesioner maupun wawancara. Nah, tabel tersebut ini tuh dapat dilihat pada file PDF COVID 2019 Governance and Management Objective. Nah, setelah menentukan capability level, itu didapatkan level capability yang dicapai pada APO07.05 yaitu level 2. Selanjutnya, kita proses yaitu dengan melakukan penilaian assessment pada file toolkit. Nah, untuk hasilnya itu dapat dilihat pada link berikut. Nah, penilaian assessment ini tuh menggunakan file toolkits berbasis Excel dan didasarkan pada activity. Lalu jawabannya sendiri tuh terdiri dari yes or no. Nah, berikut hasil analisis setelah melalui beberapa tahapan, sebagaimana perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia di UPK FEB ini tuh masih reaktif dengan pembagian tugas harian tanpa perencanaan formal, pelacakan efisiensi, atau analisis beban kerja. Lalu untuk rekrutmen mahasiswa, asisten mahasiswa ini tuh tidak mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang dan evaluasi berkala belum dilakukan. Sehingga untuk mencapai level 3 itu perlu yang namanya menyelaraskan rekrutmen SDM dengan kebutuhan kompetensi berbasis strategi dan IT, dan melibatkan stakeholder eksternal maupun internal untuk menyusun rencana strategis SDM secara lebih menyeluruh. Next, domain kedua yang kami pilih yaitu BAI05, Manage Organizational Change, yang mana domain ini tuh berfokus pada manajemen perubahan terencana di UPK, terutama dalam adopsi teknologi baru. Organisasi UPK ini tuh menghadapi tantangan seperti risiko software bajakan, keamanan data, dan stabilitas listrik yang memerlukan manajemen risiko komprehensif. Lalu untuk proses evaluasi berkelanjutan itu tuh termasuk pelatihan dengan umpan balik, keterlibatan multi pihak, itu tuh menjadi kunci dalam mengelola perubahan pada UPK. Pada domain BAI05 terdiri dari 5 praktis, sebagaimana terdapat BAI05.01, BAI05.02, dan seterusnya sampai BAI05.05. Nah, yang akan kita bahas kali ini yaitu BAI05.03, Communicate Desired Vision, yang mana berkaitan dengan mengkomunikasikan visi yang diinginkan kepada pemangku kepentingan guna memastikan pemahaman, dukungan, dan keterlibatan dalam perubahan atau inisiatif transformasi. Nah, untuk penilaiannya tuh kurang lebih sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Dengan menentukan berapa capability levelnya, itu berdasarkan file PDF, lalu didapatkan bahwa level capability level ini tuh pada domain BAI05.03 ini tuh mencapai level 3. Selanjutnya kita proses dengan penilaian assessment pada file toolkits. Untuk hasilnya itu tuh
Untuk hasilnya lebih detailnya tuh dapat dilihat pada link berikut. Nah, analisisnya yaitu UPK FEB memiliki tujuan pelayanan yang jelas, namun komunikasi visi masih operasional dan belum terstruktur. Lalu belum ada rencana strategis, penguatan melalui forum atau tanggung jawab kepemimpinan yang jelas. Selanjutnya, evaluasi pelatihan dilakukan, tetapi tuh verifikasi pemahaman visi belum sistematis, sehingga secara keseluruhan kemampuan UPK pada domain ini tuh berada pada level 3 dan perlu ditingkatkan melalui komunikasi strategis dan keterlibatan kepemimpinan. Nah, untuk meningkatkan kapabilitas level itu tuh UPK FEB ini tuh perlu menerapkan rekomendasi sebagai berikut. Yang pertama, memastikan koordinator dan asisten mahasiswa itu memiliki tanggung jawab yang jelas dalam mendemonstrasikan visi UPK termasuk melalui tindakan dan perilaku sehari-hari. Lalu yang kedua itu menetapkan indikator keberhasilan komunikasi visi, lalu melakukan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan implementasi terencana. Sekian penjelasan saya mengenai Project Assignment Analisis Penilaian Desain Factor dan Domain pada COVID 2019. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.